Lagi macet, jangan lupa teman macet. Selamat datang di Teman Macet. Teman ngobrol kamu di jalan biar perjalanan yang panjang ini kerasa lebih singkat, lebih ringan, dan pastinya, lebih tenang. Sambil kamu tetap fokus memegang setir dan melihat jalan di depan, aku mau ngajak kamu ngobrolin sebuah rahasia. Rahasia yang sebenarnya udah ditulis lebih dari 80 tahun yang lalu oleh Dale Carnegie dalam bukunya yang super legendaris, How to Win Friends and Influence People. Buku ini tebal banget dan mungkin kamu nggak punya waktu buat bacanya. Tenang aja. Sambil kita jalan lewatin kemacetan ini, aku bakal ceritain intisari paling bermanfaat dari buku itu. Sesuatu yang bisa langsung kamu pakai malam ini juga, baik sama orang di jalan raya, teman di kantor, atau keluarga di rumah. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa kalau kita ngelakson orang yang jelas-jelas salah di jalan, dia malah ikutan marah dan melotot ke arah kita? Bukannya minta maaf, malah dia yang lebih galak. Dale Carnegie punya jawaban yang masuk akal banget. Dia bilang, pada dasarnya manusia itu bukan makhluk logika, tapi makhluk emosi. Ego dan harga diri itu adalah tameng utama setiap orang. Jadi, mengkritik atau memarahi orang, seburuk apapun kesalahan mereka, hampir selalu bikin mereka bersikap defensif. Mereka pasti akan cari 1000 alasan untuk membenarkan diri mereka sendiri. Ada satu cerita keren dari buku itu tentang Bob Hoover, seorang pilot penguji pesawat terkenal. Suatu hari, mesin pesawatnya mati total di udara. Untungnya, berkat skill terbangnya yang luar biasa, dia berhasil mendarat darurat dan nyelamatin semua penumpang. Pas dicek, ternyata mekanik di bandara melakukan kesalahan fatal. Pesawat baling-baling itu malah diisi bahan bakar jet. Kebayang gak marahnya kayak apa? Nyawanya hampir melayang. Mekanik muda itu udah nangis ketakutan, nunggu dimaki-maki. Tapi apa yang dilakukan Hoover? Dia nggak teriak. Dia nggak mengkritik. Hoover malah mendekat dan bilang, buat ngebuktiin kalau aku percaya kamu udah belajar dari kesalahan ini, aku mau kamu yang ngerawat pesawatku lagi besok. Luar biasa kan? Hoover paham betul. Menghukum dengan amarah nggak akan mengubah keadaan. Butuh kebesaran hati untuk memaafkan dan membimbing. Sekarang, coba bayangin kamu lagi mancing. Kamu suka banget makan es krim. Tapi, pas kamu mancing, apa kamu bakal pasang es krim di kailmu? Tentu nggak kan? Kamu bakal pasang cacing. Karena ikan maunya cacing. Sering banget kita berkomunikasi pakai es krim kita sendiri. Kita selalu bahas apa yang kita mau, padahal orang lain nggak peduli sama apa yang kita mau. Orang lain itu cuma peduli sama apa yang mereka mau. Sama kayak kita. Kalau kamu pengen didengar, atau pengen mempengaruhi orang lain, entah itu klien, pasangan, atau anak, mulailah ngomongin apa yang mereka inginkan. Tunjukkan gimana cara mereka bisa dapetin hal itu. Begitu kamu ngelakuin ini, sikap mereka ke kamu bakal berubah 180 derajat. Selain ngomongin minat mereka, ada satu hal lagi yang super sederhana tapi sering kita lupa. Coba perhatiin, kenapa anjing peliharaan itu gampang banget disayang? Karena mereka selalu antusias ketemu kita. Senyum dan kebahagiaan mereka itu tulus. Senyum itu seperti pesan tanpa suara yang bilang, aku senang ketemu kamu. Dan tahu nggak apa yang bikin senyum itu makin sempurna? Memanggil nama mereka. Bagi setiap orang, nama mereka sendiri adalah suara yang paling manis di dunia. Mulai besok, pas kamu beli kopi atau ketemu satpam kantor, jangan cuma bilang, makasih, Mas. Coba panggil namanya, makasih ya, Mas Budi. Semangat terus. Raut wajah mereka pasti langsung berubah lebih cerah. Karena memanggil nama bikin orang merasa diakui keberadaannya. Pernah nggak kamu ngobrol sama orang, tapi di dalam kepala, kamu cuma nunggu dia diam supaya kamu bisa mulai cerita tentang dirimu sendiri? Kita semua pasti pernah. Dale Carnegie cerita tentang pengalamannya di sebuah pesta. Dia ketemu seorang ahli botani. Sepanjang malam dengan orang tersebut, Carnegie hampir tidak mengeluarkan opini ataupun berkata sama sekali. Dia hanya duduk, menatap orang itu, dan mendengarkan dengan penuh minat. Di akhir acara, ahli botani itu bilang ke tuan rumah kalau Carnegie adalah teman ngobrol yang paling luar biasa. Padahal, dia cuma mendengarkan. Manusia itu haus banget buat didengarkan. Kalau ada orang lagi cerita tentang masalahnya, jangan buru-buru dipotong. Bayangin orang yang lagi bicara itu punya sebuah botol emosi. Selama dia bicara, dia lagi ngosongin botol itu. Kalau kamu potong pembicaraannya,
botolnya bakal penuh lagi dan dia akan merasa nggak dihargai. Biarkan dia menyelesaikan ceritanya. Setelah botol, emosinya kosong, barulah dia siap untuk mendengarkan kamu. Menjadi pendengar yang baik adalah jalan pintas terbaik untuk disukai banyak orang. Nah, gimana kalau kita ketemu orang yang keras kepala? Apalagi di jalan raya, ego orang seringkali naik tak terkendali. Kita sering banget ngerasa harus ngebuktiin kalau kita benar. Tapi, Dale Carnegie ngasih satu tamparan keras, satu-satunya cara untuk memenangkan perdebatan adalah dengan menghindarinya. Kalau kamu menang debat, kamu mungkin merasa di atas angin. Tapi kamu baru aja melukai harga diri orang itu, dan secara nggak langsung, kamu menciptakan musuh. Jadi, kalau nanti jika Anda sedang berkendara, ada mobil yang maksa masuk ke jalurmu padahal dia yang salah, nggak usah dilawan pakai emosi. Kasih aja jalan. Bukannya kamu kalah. Kamu cuma sedang ngelindungin energimu sendiri. Coba pakai prinsip Dale Carnegie yang lain, lihat dari sudut pandang mereka. Mungkin aja orang di mobil itu lagi buru-buru bawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit. Atau mungkin dia lagi telat ke wawancara kerja yang nentuin masa depannya. Kita nggak pernah tahu kan? Dan sebaliknya, kalau ternyata kita yang salah di jalan, langsung aja akui. Angkat tanganmu, kasih senyuman atau anggukan minta maaf. Mengakui kesalahan dengan cepat itu ibarat menyiram air es ke atas api. Orang yang tadinya mau marah, pasti langsung reda karena ego mereka udah merasa dimenangkan. Terakhir, ini penting banget buat kamu yang mungkin punya bawahan di kantor, atau kalau kamu mau ngingetin anggota keluargamu tanpa bikin mereka tersinggung. Kalau kamu harus ngasih kritik, jangan pernah mulai dengan kata-kata tajam. Mulailah dengan pujian yang jujur. Tapi ingat, hindari kata "tapi". Contohnya gini, jangan bilang, kerjaanmu hari ini bagus banget, tapi kamu masih ceroboh di laporan akhirnya. Kata "tapi" bikin pujian di depannya jadi terasa palsu. Ganti kata "tapi" dengan "dan". Coba dengar bedanya, kerjaanmu hari ini bagus banget, dan kalau kedepannya kamu pakai checklist sebelum mirim laporan, hasilnya pasti bakal sempurna. Lebih enak didengarkan? Orang gak ngerasa diserang, tapi mereka tetap tahu apa yang harus diperbaiki. Bahkan, akan jauh lebih efektif kalau sebelum mengkritik, kamu ceritain dulu kesalahan yang pernah kamu lakuin di masa lalu. Kasih tahu mereka kalau kita ini sama-sama manusia yang masih terus belajar. Dari semua cerita tadi, intinya sebenarnya mudah sekali. Semua orang di dunia ini, termasuk kamu, aku, bosmu, sampai orang di mobil sebelahmu sekarang, cuma pengen satu hal, dihargai, didengarkan, dan merasa penting. Kalau kita bisa memberikan itu ke orang lain secara tulus, jalanan yang macet, kerjaan yang numpuk, atau masalah di rumah, rasanya bakal jauh lebih mudah buat dilewati. Tetap santai di belakang kemudi, ya. Perjalananmu mungkin masih lumayan. Nikmati aja prosesnya. Gak perlu buru-buru atau kepancing emosi. Yang penting kamu sampai di tujuan dengan selamat dan hati yang tenang. Terima kasih udah ngedengerin teman macet hari ini. Hati-hati di jalan, dan selamat menikmati sisa perjalananmu. Lagi macet jangan lupa teman macet.